Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore ataupun selamat malam buat om dan abang-abang yang udah klik video saya kali ini. Udah lama nggak upload video. Ya, dikarenakan ya sibuk di Cangkulan lah om. Nah, video awal di tahun 2021 ya. Ini pada kesempatan kali ini nggak eksperimen dulu ya. Dan kali ini saya akan mencoba mempraktekkan atau menjawab komenan. Ada satu rekan yang dimana bertanya tentang caranya mematchingkan kabel koek ya, kabel koek dengan menggunakan SWR. Nah, pada video yang sebelumnya sudah saya bikin dua video ya, bagaimana caranya mematchingkan koeknya. Itu pertama ya, dengan analiser nano. Kedua, tanpa menggunakan alat, hanya dengan menggunakan rumus begitu. Ya, kalau memang bisa direkomendasi ya tetap menggunakan alat ya. Hanya jika kita mengalami keterbatasan mempunyai alat, ya apa salahnya kita hanya menggunakan teori dan langsung kita praktekkan ya, praktekkan di tempat. Oke, langsung aja ya ke caranya. Caranya bahasa apa itu? Oke, ngopi dulu sebelumnya. Nah, oke, di sini kita akan mencoba mematchingkannya dengan ini. Kita menggunakan rig Alenco DR135MK3 dan di sini ada SWR ya, Maldol HS260. Ini ori ya om ya. Ini yang ori. Nah, kita bisa lihat ya. Di sini, waduh, kopi hitam minggir dahulu ya. Di sini kita tetap menggunakan damilut rakitan ya. Ya, jika ada damilut yang bagus ya gunakan yang bagus lah tentunya. T-konektor dan kabel koek ya. Nih. Untuk kabel koeknya ya seperti ini. Nah, jika kita ingin mematchingkannya ya, maaf agak jorok, namanya juga ruangan teknisi. Nah, ini jangan melingkar kayak gini ya om ya. Nah, melingkar kayak gini ini nggak boleh ya. Diusahakan itu lurus ya om ya. Diusahakan lurus ya, jadi nggak boleh ada yang melingkar-lingkar. Diusahakan lurus ya. Saya coba luruskannya terlebih dahulu ya, dikarenakan kalau melingkar-lingkar ya itu akan takutnya itu membentuk sebuah impedansi sendiri. Nah, itu dia kenapa nggak boleh melingkar, apalagi kalau melingkarnya kecil-kecil gitu, kayak balon lah, udah dia. Nih ujungnya ya, Pak Nopi pinjam tang. Nah ya, bisa kita lihat ya korek api. Mana tadi itu ya? Waduh, kukoce penyakit lama. Nah, kalau untuk cara mematchingkannya itu ya seperti biasa, tidak ada yang berubah ya om ya, tetap seperti biasa dengan memotong sedikit demi sedikit ya, sedikit demi sedikit ininya, dengan memotong ininya sedikit demi sedikit. Oke, nah, kita kasih contoh ya, target kita di 142 ya. Target kita di 142. Kita kasih contoh dan kita lihat nih.
bisa kelihatan ya untuk SWR-nya itu 2 komaan ya. Di 142 itu 2 komaan, dan kita akan coba ya di 140 udah mencapai ambang batas ya, udah mencapai merah. Nah, kalau sudah kita turunkan ya, turunkan frekuensinya, malahan untuk SWR-nya tambah gede, coba kita naik. Tadi kita turun 2 kasa, 2 ya, turun 2, kita coba naik di 144 ya. Nah, ini sudah agak menurun ya. Ini 1, berapa ini? 1,6an ya. Kurang lebih 1,6an. Kita cari ya, cari untuk apa namanya? Untuk nilai SWR-nya yang terkecil ya. Ya misalkan yang terkecilnya itu 1,5, ya udah mentoknya itu 1,5 ya. Dia biasanya itu setiap beda tipe kabel itu untuk kematchingannya itu pasti berbeda. Nah, di sini bisa kita lihat untuk kabelnya kita menggunakan Digital Pro ya. RG58 Digital Pro ya, bisa dibilang agak murahan, tapi bisa kita maksimalkan gitu loh. Nah, ya. Di 144 di situ 1,6 ya. Kita akan naik sedikit lagi. Coba 145 1,5 ya. Kita coba naik di 146. Nih. 1,4an ya. Tuh. 1,4. Kelihatan nggak ya? Kita deketin ya. Tuh, 1,4 ya. Di 146. Nah, coba kita naikin lagi di 147. Nah. Ya. Tuh. 1,3 ya. 1,3 lebih dikit. Di 148 ya. Coba. Nah, 1,4 artinya ya, ini yang paling terendah ya, paling terendah itu 1,3 lebih dikit ya, kurang lebih 1,4 gitulah ya. Dia bermain di 146 hingga 148 ya. Kita coba tadi yang agak rendahnya di 147 ya. Nah, ya. 1,3 ya. Kok agak kabur ya? Mau ganti HP ini mak. Coba. Nah itu ya, 1, berapa? 1,3 atau 4 itu? 4 ya. Ya 1,3 lebih ya. Kita akan cek untuk power. Ini saya menggunakan low ya, menggunakan skala 120 watt ya. Kurang lebih 5 ya. Ini kurang lebih 5 watt. Nah, artinya ini masih normal ya, masih normal. Ya. Untuk posisi low keluarnya kurang lebih 5 watt itu normal. Dan kita akan coba tes ya tadi ya. Ini di 147 5 watt dengan SWR 1,4 maksimal ya, 1,4. Kita akan pindah frekuensi tadi di 142 ya. 142. Nih SWR amburadur, kita lihat powernya. Tuh, powernya sekelas berapa itu? Ya, 6. 6an ya. Udah agak naik. Kita cek di 140. Tuh, hampir 10 ya. Untuk watt hampir 10. Untuk SWR-nya merah. Nah, ya. Artinya untuk nilai yang terkecil, ya, nilai SWR yang terkecil, kita nggak ngomong frekuensi dulu ya. Udah kita dapatkan nilai SWR yang terkecil itu 1,4 ya. Dan kita akan kasih target ya. Misalkan saya kasih contoh di 142 lah ya.
142 mHz. Ingat ya, nilai terkecil untuk SWR-nya itu 1,4. Ya, kita akan kejar di 142 ini adalah untuk nilai SWR-nya adalah 1,4 dengan cara memotong sedikit demi sedikit. Ya. Habis motongnya itu ininya mesti dicek lagi ya. Jangan sampai bersentuhan antara inner dan outernya. Ya. Takutnya kalau dipotong dengan tang itu biasanya bersentuhan. Ya. Kita cek. Ya. Naik. Ya. Kita cek lagi. Tuh, naik. Makin tambah naik ya. Potong lagi. Masih naik. Nah. Potong lagi. Tuh, naik. Ini potong agak panjang artinya ini. Kalau cara saya biasanya seperti ini, Om. Oh, masih merah. Kita cari ya. Kita cari SWR paling terendah. Masih naik. Masih merah, Om. Ya, sudah mulai ada penurunan ya. Nah, itu sudah ada mulai penurunan. Ya. Kita cari. Sudah agak mulai penurunan, itu motongnya jangan terlalu panjang-panjang ya, Om ya. Sedikit demi sedikit saja ya, kira-kira 1 cm atau 2 cm lah per potongnya gitu loh. Nah, itu sudah mulai turun ya. Tadi 2, ini udah 1,8. Ya, turun lagi kurang lebih 1,6. Nah, ini sudah mulai ya mendekati ya. Udah mulai 1,5. Bisa kita lihat ya. 1,5. Nah, ya. Sudah agak turun. 1,4 lebih. Ya. Nah, sudah ketemu ya 1,4 ya, Om ya. Bisa dilihat ya. Untuk apa namanya? Untuk SWR-nya sudah terlihat 1,4. Kita akan coba cek di 143. Berapakah nilai SWR? 1,5 ya. Coba cek di 141. Ya. Nah, itu 1,3 malah, Om. Ya. Nah, ini bisa kita kejar untuk motongnya sedikit saja. Agar tidak kelewatan begitu. Ya. 142. Nah, 1,4 ya, Om. Nah, coba kita cek lagi untuk power ya. Powernya 5 watt. Nah, tadi di 140 ya. Kita coba lihat powernya. Tetap 5 watt. Sudah normal ya, enggak hampir 10 watt. Nah, ini bisa dilihat untuk apa? Untuk SWR-nya sudah menurun juga ya. Nah, hanya tinggal kita adjust lagi sedikit demi sedikit agar mendapatkan nilai maksimal di frekuensi 142 gitu, Om. Nah, ini udah agak naik di 140. Kita coba di 142. Nah, sip. Sudah SWR agak terkecil 1,3 lebih dikit. Dan kita akan cek power pas 5 watt. Alien core di posisi low gitu ya. Saya nggak berani menggunakan middle ataupun high ya.
dikarenakan ya damilutnya ini sudah agak panas gitu loh. Dan terkecuali yang memang kapasitas damilut yang agak bagusan. Nah Om ya, kita bisa cek di 144 ya, 144 untuk wattnya tetap 5. Untuk nilai SWR 1,6an ya, 1,6an. Nah, cara mudah, cara simpel ya, cara saya lah tentunya dalam mematchingkan sebuah antena ya. Enggak agak-agak teoritis sedikit sih untuk kesimpulannya. Nah, ini cara saya ya Om ya. Saya nggak mewajibkan juga untuk mengikuti cara ini. Tapi ini adalah cara saya yang menurut pribadi saya itu yang paling terbaik. Begitu loh. Ya kalau emang mau bagus lagi ya gunakan alat yang kelasnya lebih tinggi lagi. Nah ini kan bagaimana caranya kita memaksimalkan alat yang ada, begitu. Oke ya, sekian dulu informasinya, sekian dulu pengalaman yang saya kasih gitu ya. Lebih kurangnya beginilah adanya cara saya ya, teknisi abal-abal sih ya bisa dibilang. Tapi bukan teknisi khusus radio lah. Hanya hobinya saja yang di radio. Begitu Om dan abang-abang sekalian. Sip ya. Iya. Oke, akhir kata akhir cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.